Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang-Bincang Sejarah Peradaban Islam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah salah seorang sahabat, tentang bagaimana ia memeluk Islam, bahkan bukan hanya sekedar memeluk Islam, tapi juga kekeh memegangnya. Oke, dialah Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak mengenal Bilal bin Rabah? Beliau adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, sekarang namanya Ethiopia. Lahir di daerah Asara sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah, sebagaimana dikutip di dalam As-Suwar min Hayati As-Sahabah. Bilal dibesarkan di kota Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Saat Bilal masuk Islam, gak banyak orang di Mekah yang masuk Islam. Tercatat yang hampir berbarengan masuk Islam seperti Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Diriwayatkan saat Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di dekat sebuah gua, lewatlah Bilal yang sedang mengembala kambing milik Abdullah bin Jad'an. Saat Rasulullah melihat Bilal yang sedang bersama kambing tersebut, beliau berkata, "Wahai penggembala, apakah engkau memiliki susu?" Bilal menjawab, "Tidak ada. Hanya kambing ini saja. Apakah kalian mau kusisihkan susunya hari ini untuk kalian?" Rasulullah berkata, "Bawa kemari kambingmu itu." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Apakah engkau telah mengenal Islam?" "Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah." Bilal pun memeluk Islam berkat dakwah Rasulullah tersebut dan memerintahkan Bilal agar menyembunyikan keislamannya. Bilal pun pulang dengan kambingnya yang kantung susunya menggembung penuh. Setelah hari itu, Bilal tetap menemui Rasulullah untuk menyajikan susu kambing dan belajar Islam kepada beliau. Sampai akhirnya, orang-orang kafir Mekah mengetahui keislamannya. Mereka menyiksa Bilal dengan siksaan yang berat. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik tanpa ampun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Dia terus disiksa. Biasanya, ketika matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir, orang-orang Quraisy mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang ditindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa sangat terik. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojunya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun, Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad," yang artinya Allah Maha Esa. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya. Namun, Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza. Tapi, Bilal justru memuji nama Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksa, "Ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Kalau mereka lelah dan bosan menyiksa, Umayyah bin Khalaf mengikat Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang yang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan untuk menyeretnya di sepanjang Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasulnya. Ia mengumandangkan pernyataan agungnya, "Ahad, Ahad, Ahad, Ahad." Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa lelah dan bosan. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Selepas hijrah ke Madinah,
Bilal menjadi muadzin tetap selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir, waktu sholat tiba. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan. Sementara jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Al-akhir, ketika ajal telah mendekat, Bilal memanggil istrinya dan berkata, alangkah gembiranya aku. Besok aku akan berjumpa dengan kekasihku, Rasulullah dan sahabatnya. Bilal wafat di Damaskus pada tahun 20 Hijrah. Saat itu, ia berusia 60 sekian tahun. Ya, itulah teman-teman, kisah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah dalam rangka memperoleh dan mempertahankan keimanannya. Kisah Bilal ini mewakili kisah kelas bawah. Ia menunjukkan kalau Islam itu bisa dipeluk dan diyakini oleh siapa saja. Itulah bincang-bincang sejarah peradaban Islam episode kali ini. Jangan lupa saksikan bincang-bincang sejarah peradaban Islam episode selanjutnya ya. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.